Bagaimana standar penilaiannya? Tagihan tugas mandiri dan tugas refleksi juga akan dinilai by system. Mahasiswa yang memenuhi tugas ini secara otomatis akan dianggap eligible untuk mengerjakan TAM atau tes akhir modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Uye Channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan informasi mengenai sistem penilaian yang sesuai dengan pedoman dan juknis dalam PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Bagaimana sistem penilaian yang sesuai dengan pedoman dan juknis? Mari kita simak videonya hingga selesai. Berdasarkan Pedoman Akademik Pendidikan Profesi Guru atau PPG dalam jabatan tahun 2025, penyusun yaitu Fatu Yasyik, MPD, Dr. Rafiq Zainul Mun'im, MAG, Dr. Khairul Umam, MAG, edisi pertama bulan Januari tahun 2025 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Prinsip dasar penilaian. Sistem penilaian dalam pembelajaran mandiri ini berfokus pada dua prinsip utama, yaitu yang pertama ketuntasan dan yang kedua adalah objektivitas. Ketuntasan dalam konteks ini berarti mahasiswa harus menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran yang telah dirancang dalam program. Jadi, Bapak Ibu harus menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas yang sudah dirancang dalam program LMS atau Learning Management System yang ada di sistem PPG Kemenak 2025. Kemudian, aktivitas-aktivitas tersebut dapat meliputi berbagai hal seperti yang pertama, mengakses dan mempelajari materi pembelajaran, modul, video, artikel, dan presentasi. Nah, untuk mengakses dan mempelajari materi pembelajaran ini, Bapak Ibu disediakan modul, yaitu modul pedagogik, modul profesional, modul PPP. Nah, ketiga modul itu Bapak Ibu bisa diakses dan dipelajari secara mandiri. Kemudian, mengerjakan tugas-tugas mandiri yang diberikan. Lalu, mengerjakan tugas refleksi untuk mengevaluasi pemahaman diri. Yang keempat, mengikuti dan mengerjakan tes atau ujian yang diadakan, pretest dan tes akhir modul. Jadi, sebelum Bapak Ibu melakukan aktivitas pembelajaran modul, Bapak Ibu akan disiapkan untuk melaksanakan pretest terlebih dahulu dan terakhir adalah tes akhir modul. Kemudian, ketuntasan bukan hanya sekedar mengikuti aktivitas, tetapi juga menunjukkan pemahaman dan penguasaan materi yang diharapkan. Sistem penilaian akan memantau dan mencatat menyelesaikan setiap aktivitas oleh mahasiswa. Mahasiswa dianggap berhasil dan lulus dari program jika telah memenuhi kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan. Jadi, untuk prinsip dasar yang pertama yaitu ketuntasan, pada dasarnya Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan harus tuntas semuanya dari modul profesional, modul pedagogik sampai modul P3 dan seterusnya sampai ujian akhir. Kemudian, prinsip dasar yang kedua adalah objektivitas. Objektivitas dalam penilaian sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua mahasiswa. Dalam pembelajaran mandiri, penilaian dilakukan secara otomatis oleh sistem yang terintegrasi dalam Learning Management System atau LMS. Nah, untuk penilaiannya, yaitu penilaian by system yang terintegrasi dalam Learning Management System atau LMS. Sistem LMS akan merekam dan mengevaluasi aktivitas mahasiswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan menggunakan sistem LMS, penilaian menjadi lebih terstandarisasi dan terhindar dari bias atau preferensi pribadi yang mungkin terjadi jika penilaian dilakukan secara manual oleh manusia. Jadi, setiap Bapak Ibu mengerjakan modul pembelajaran yang disediakan di LMS akan
dinilai oleh sistem, apakah selesai atau belum. Kemudian, objektivitas dalam penilaian juga membantu meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan hasil yang diperoleh. Nah, pada dasarnya semua yang ada di LMS itu adalah sistem komputerisasi. Jadi, tidak ada subjektivitas atau bias penilaian yang dilakukan secara manual oleh manusia. Semuanya tersistem oleh sistem komputerisasi yang ada di LMS. Nah, untuk tabel 08, berdasarkan pedoman penilaiannya, parameter penilaian pembelajaran PPG dalam jabatan, yaitu yang pertama, komponen aktivitasnya adalah pretest. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah melakukan pretest, dan pretest ini akan ada pada setiap modul dan setiap topiknya. Jadi contoh di modul profesional ada 8 topik, dan setiap topiknya itu akan dilaksanakan pretest. Bagaimana standar penilaian untuk pretest? Pretest dijadikan sebagai syarat mahasiswa untuk dapat mengakses setiap topik dalam modul. Ketuntasan mahasiswa mengerjakan pretest akan divalidasi by sistem untuk kemudian memberi akses mahasiswa untuk mempelajari bahan ajar yang disediakan dalam setiap topik. Jadi, pretest ini adalah pintu awal atau awal masuk Bapak Ibu untuk mengakses setiap topik berikutnya. Apabila Bapak Ibu tidak bisa atau belum melaksanakan pretest, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pada pembelajaran topik berikutnya. Jadi pada dasarnya setiap aktivitas harus diselesaikan untuk melanjutkan ke aktivitas berikutnya atau pembelajaran berikutnya. Dan ini pun sama, divalidasi oleh sistem juga yang ada di LMS. Berikutnya, komponen aktivitasnya adalah membaca modul atau topik, mengakses video pembelajaran, artikel, dan PPT. Bagaimana standar penilaiannya untuk modul ini? Aktivitas mahasiswa dalam mengakses bahan ajar akan direkod oleh sistem dan akan dijadikan dasar untuk menilai ketuntasan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Jika mahasiswa melewatkan bahan ajar yang disediakan, maka sistem akan melaporkan bahwa mahasiswa tersebut belum menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan baik sehingga tidak dapat mengerjakan TAM atau tes akhir modul. Nah, di dalam modul ini akan disediakan beberapa topik, dan untuk modul profesional itu disediakan 8 topik. Topik 1 sampai dengan topik 8. Nah, dalam topik ini akan ada video pembelajaran yang berupa video, kemudian artikel yang berupa PDF dan atau PPT, PowerPoint atau persentase. Nah, setiap Bapak Ibu mengakses video ini diharapkan dari awal sampai akhir. Tidak ada yang di-skip, karena ketika Bapak Ibu mengakses bahan ajar akan direcord oleh sistem by sistem LMS. Nah, sistem akan membaca apakah Bapak Ibu men-skip atau tidak pada video ini. Sama halnya juga dengan artikel yang berbentuk PDF atau PPT. Disarankan Bapak Ibu setiap pembelajaran, baik itu artikel maupun PPT, dibaca satu persatu hingga akhir selesai pembelajarannya. Karena sekali lagi ketika Bapak Ibu men-skip artikel atau PPT-nya akan terrecord by sistem dan bisa melanjutkan atau tidak di topik berikutnya atau pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Berikutnya, komponen aktivitasnya adalah mengerjakan tugas mandiri dan tugas refleksi. Nah, di sini ada dua, yaitu tugas mandiri dan tugas refleksi. Bagaimana standar penilaiannya? Tagihan tugas mandiri dan tugas refleksi juga akan dinilai by system. Mahasiswa yang memenuhi tugas ini secara otomatis akan dianggap eligible untuk mengerjakan TAM atau tes akhir modul. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas mandiri dan tugas refleksi, Bapak Ibu akan dilanjutkan untuk bisa mengakses tes akhir modul atau TAM. Standar penilaian untuk TAM diselenggarakan dalam rangka untuk mengevaluasi kompetensi mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran dalam LMS. Nah, pada dasarnya TAM ini adalah untuk mengevaluasi kompetensi Bapak Ibu yang
Bapak Ibu lakukan pada aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu pada modul pembelajaran, baik itu modul pedagogik, profesional maupun modul PPP. Nah, setiap modul itu ada beberapa topik dan Bapak Ibu menyelesaikan semua topik dalam modul tersebut dan akan dievaluasi pada tes akhir modul ini. Jadi, tes akhir modul ini berisikan tentang materi-materi yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Contoh, tes akhir modul untuk modul profesional. Jadi, soal-soal yang ada di tes akhir modul ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan topik-topik yang sudah Bapak Ibu baca atau pelajari di modul profesional tersebut. Nah, untuk standar kelulusan TAM ditetapkan sebesar lebih dari atau sama dengan 75. Artinya minimal Bapak Ibu harus dapat menyelesaikan atau mendapatkan nilai 75. Mahasiswa yang nilainya kurang dari 75 diharuskan mengulang agar memperoleh nilai lebih dari 75 agar dapat lanjut ke modul berikutnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak mendapatkan 75, setiap percobaannya sampai 3 kali percobaan akan dilakukan remedial, yaitu sistem remedial tes akhir modul. Bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu ketika tes akhir modul di remedialnya pun tidak mencapai 75, otomatis Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke modul berikutnya, yaitu modul pedagogik. Jadi pastikan untuk tes akhir modul ini Bapak Ibu mendapatkan nilai minimal 75 karena akan bisa terbaca oleh sistem untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Jadi bukan lulus atau tidaknya pada dasarnya, karena ini adalah by system. Ketika sistem membaca 70 kurang dari 75, otomatis sistem tidak bisa melanjutkan ke berikutnya. Sedangkan kalau misalkan mendapatkan nilai 75, otomatis sistem pun akan membaca agar dapat bisa melanjutkan ke modul berikutnya. Seperti itu. Kemudian secara keseluruhan ketuntasan kelulusan peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai minimal pendalaman materi. Nah, ini adalah 75. Pendalaman materi itu adalah pendalaman materi-materi yang ada di modul profesional, modul pedagogik, dan modul PPP. Kemudian, 70 adalah nilai minimal uji kinerja. Dan terakhir adalah 70 nilai minimal uji pengetahuan. Nah, kesemua nilai-nilai ini untuk sistemnya adalah didasarkan oleh sistem penilaian LMS atau Learning Management System yang terintegrasi secara komputerisasi by system. Jadi bukan manusia yang menilai, akan tapi sistem. Ketika sistem membaca 75 minimal, otomatis akan melanjutkan ke nilai minimal uji kinerja tersebut. Nah, ketika uji kinerjanya mendapatkan nilai minimum 70, berikutnya akan dilaksanakan atau dilanjutkan uji pengetahuan seperti itu dan seterusnya. Jadi pada dasarnya nilai-nilai minimal ini adalah nilai-nilai kunci untuk Bapak Ibu melanjutkan ke modul-modul atau aktivitas-aktivitas berikutnya. Seperti itu. Nah, peserta yang nilainya di bawah 75 pada pendalaman materi tidak dapat melanjutkan ke fase UKM PPG, uji kinerja, dan uji pengetahuan. Nah, seperti itu. Jadi, sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 ini semuanya lulus tanpa ada kendala sedikit pun. Sekian mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.